Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu kembali setelah sepekan kita tidak bertemu dan juga tidak siaran di channel yang sama ya. Dan juga ikhwatu fillah yang di sini, saya hampir sepekan menderita atau diberi ujian tuh ya oleh Allah, yaitu semacam sakit ya. Alhamdulillah tentunya bisa bugar kembali pada hari ini ya. Kemarin adalah pemulihan yang terakhir ya, dan baru hari ini diizinkan lagi untuk beraktivitas ya. Jadi di hari Rabu kemarin ya tidak di channel yang sama ya, tidak apa, karena alhamdulillah tentunya kita berharap untuk kedepannya bisa kembali terus menerus ya, lancar lagi kajiannya. Tentunya gak apa-apa yang kemarin gak ada badalnya ya, yang penting yang sekarang bisa lanjut lagi ya. Oke. Jadi untuk Selasa ini sebenarnya ingin melanjutkan pembahasan tentang kisah para nabi ya gitu. Yang saja juga dikontak ya, hubungan juga nantinya dengan kemerdekaan ya sudah nggak apa-apa. Jadi mungkin ada dua tema yang dibahas ya, tentang Nabi Adam dan kemerdekaan ya. Kenapa dibahas dua-duanya? Ya itu karena ada munasabah tersendiri ya, hubungan tersendiri antara dikala kisahnya Nabi Adam dan kemerdekaan itu ya gitu. Walaupun ya tentunya di saat itu ya Nabi Adam dari tinggal sendiri ya, kemudian tinggal sama Hawa ya, kemudian diturunkan ke bumi ya, dan tentunya tidak terjadi pertumpahan darah itu ya. Tapi ada munasabah tersendiri ya dari ayat-ayat Allah yang berhubungan gitu ya gitu. Kita mulai ya nggak usah banyak-banyak, 5 ayat aja ya gitu, 5 ayat tapi panjang ya gitu, tentang bagaimana hubungan Nabi Adam dan kemerdekaan. Dan pasti di sini sudah pada hafal ya surah Al-Baqarah ya. Boleh sambil buka kembali ya, saling mengingatkan juga kalau misalnya ada kelupaan. Yang tentunya di surah Al-Baqarah itu mulai dari ayat 30. Dan di sini sudah dihafalkan ya di anak-anak pesantren mungkin ya, yang pesantren di sini, dan juga di Arya Salah juga demikian tuh ya, dihafalkan oleh para pemuda juga ya. Berawal dari ayat 30 ya. Allah Ta'ala firman, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai situ aja itu ya gitu. Jadi bagaimana Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan ya, di muka bumi itu adalah seorang khalifah. Jadi bagaimana akan dijadikan manusia yang hendak memakmurkan bumi
yang akan membentuk sebuah sistem, ya, sistem yang dimana pemerintahan yang Allah syariatkan, ya gitu. Nah, inilah khalifah gitu, ya gitu. Nah, ini yang pertama, bagaimana tentunya adalah sistem yang memang kita belum merdeka, ya. Jadi sistem di kita nggak usah bicara dulu sistem pemerintahan, ya, terlalu tinggi juga gitu, ya. Mungkin pada keluarga kita gitu, ya, atau mungkin pada sekitar kita gitu, ya. Sudahkah memerintahkan keluarga kita dengan kekhalifahan yang berlandaskan tauhid? Nah, kalau belum di situ berarti belum merdeka, ya. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita belum memerintahkan keluarga untuk berlandaskan tauhid, nah berarti itu belum merdeka. Sedangkan pemerintahan yang disyariatkan yaitu khalifah tentunya berlandaskan tauhid, ya gitu. Karena dalam surah An-Nur itu, ya, ayat ke 55 itu, ya. Nanti tolong dicek lagi tuh, ya. Bagaimana pemerintahan yang berlandaskan khalifah itu akan terwujudkan apabila landasannya adalah landasan tauhid, ya gitu. Jadi dengan landasan tauhid seseorang bisa mewujudkan yang namanya khalifah, ya. Tuh. Jadi tidak hanya berkoar-koar, gitu, ya, koar-koar khilafah atau hanya sekadar perkataan, tuh, ya. Tauhidnya dulu benerin, tuh, ya. Nabi bisa memerintahkan dengan bentuk khilafahan itu karena tauhid dulu, ya. Bagaimana ayat yang turun, ya, ayat yang turun di Mekah yaitu 13 tahun, ya. Itu kan seputar tauhid dulu, seputar tauhid, hijrah, ya, ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Nah, ini juga nanti berhubungan juga, ya gitu. Itu adalah landasan tauhid juga, ya, karena perintah Allah, ya. Dakwah tauhid di Mekah, ya, dicaci, ya, tolak dan sebagainya. Akhirnya, ya, di Madinah diberikan kemudahan oleh Allah, itu, ya. Kemudian apa yang dibangun pertama kali yaitu masjid. Jadi disuruh untuk landasannya dulu, yaitu tauhidnya dulu, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, itu kemudian ada jawaban dari malaikat, ya. Kalau ataja'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu, ya. Malaikat itu, ya, kalau istilahnya dialog lah gitu. Jadi nggak mendebat, ya, tapi dialog gitu. Istilah lautnya, ya gitu. Jadi dialog, Allah itu ngobrol dengan malaikat, ya. Kemudian malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini, ya, orang yang nantinya akan merusak dan menumpahkan darah, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Ya, berhubungan juga ketika diri kita, apakah kita sudah benar-benar memakmurkan bumi ini, ya, dengan menjaganya, tentunya membersihkannya, dan juga tentu berbuat baik pada para manusia, ya, tidak menumpahkan darah. Nah, ini kan masih banyak, gitu, ya. Kita berarti belum merdeka, gitu, ya. Nah, itu berarti belum merdeka. Karena apa? Karena masih, ya, suka merusak,
jangankan merusak ya sama kita ya, kadang-kadang ke orang membuat sakit hati gitu ya, berarti belum merdeka gitu ya. Berarti yang kedua adalah nilainya bagaimana merdeka dengan akhlak yang mulia gitu ya. Kemudian kata malaikat dilanjutkan lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami itu senantiasa bertasbih ya dan menyucikanmu ya gitu. Nah itu adalah berarti bentuk ketaatan. Nah sudahkah kita pada diri kita bentuk ketaatan ini diprioritaskan ya, ketaatan kepada Allah ya. Nah ini kayaknya belum merdeka juga ya. Karena kita nanti ini ada tentang hawa nafsu juga ya, kita belum merdeka nih dari hawa nafsu ya gitu ya. Jadi kita belum merdeka, sehingga ya ketaatan kita masih tergadaikan gitu ya, tergadaikan oleh dunia, tergadaikan oleh perdagangan, dan juga tergadaikan dengan yang lainnya. Jadi belum merdeka, sehingga ya kadang-kadang sholat nanti sajalah gitu ya. Ya saya melihat di sini mungkin sudah pada sholat ya, apalagi masih ya lingkungannya luar biasa. Mungkin di luar sana gitu ya. Di luar sana yang ya sholat masih diengke-engke lah gitu. Jadi ini ketaatan yang masih tergadaikan ya. Kemudian dilanjut lagi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berarti itu nilainya adalah masih jam 5 ya. Nilainya adalah tentunya bagaimana pengetahuan yang harus dicari ya gitu. Karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui gitu ya gitu. Jadi bagaimana di kita masih malas menuntut ilmu. Nah ini berarti belum merdeka juga ya. Jangankan menuntut ilmu itu ya, kita tentunya tidak mau belajar tuh. Tidak mau belajar Al-Quran ya. Jangankan belajar Al-Quran, belajar Iqra saja. Nah kan ada malas gitu. Orang tua yang belum lancar Iqra ya, masih banyak gitu ya. Tadi pagi itu ya pas subuh ya sudah tadarusan tuh ya, ada jamaah yang canda gitu ya ke saya gitu. Ternyata di jamaah kita itu masih jauh dari harapan ternyata ya gitu hasil itu. Jadi masih di kita itu kalah dengan orang yang buta huruf ya gitu. Orang yang buta huruf pakai dengan Quran Braille gitu ya, rajin tuh ya dengan sambil dikir-kir gitu, raba-raba mau gitu ya. Tapi di kita masih gitu. Si berat lah baca Quran juga ya gitu. Ya. Kalau dikatakan dalam candaannya Assalamualaikum gajleng gitu ya. Bahasa mana itu Assalamualaikum gajleng gitu ya. Jadi Assalamualaikum gajleng gitu, beres lah udah gitu. Gak mau belajar gak mau tadarusan bareng gitu. Tadarusan kan seberapa orang gitu kan gitu. Nah itu ya. Jadi setelah salam udah aja pulang gitu ya. Udah libur gitu ya. Libur itu kenalan gitu pada lomba naon enak kayak lomba bertahan hidup gitu. Lomba bertahan hidup ya gitu. Udah mau apa lagi gitu ya. Lomba temenang gitu ya. Tidak boleh kerumunan sebagainya gitu. Nah ini ya. Berarti masih jauh dari kata merdeka ya. Larangan saja masih diabaikan tuh ya gitu. Sadar gitu ya bahwasanya dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu ya, nanti bisa cek lagi itu ya gitu.
bahwasanya dikhawatirkan Al-Quran itu menjadi majhur, ya, diabaikan, ya. Hanya baca dari sekedar huruf-hurufnya saja, ya. Tidak mau kita menuntut ilmu dari isinya, tafsirnya, tahsinnya dan sebagainya gitu, ya. Hanya bagus-bagus, ya. Paling bagusnya ketika imam, padahal imam kabaliwat tajwid nanya panjang pendek napa baliwat katanya, tahsin napa baliwat, tapi tidak mau belajar gitu, ya. Udah terus belajar tiba baheula atau kan dan rek baliwat nah itu, ya. Jadi belum merdeka nih kita ini, ya. Karena bukan Al-Quran yang menjadi petunjuknya gitu. Jadi ini Pancasila, ya. Terus kemudian di ayat yang 31 sama, ya, tentang keilmuan, ya, Adam al-asma'u kullaha sumaradhum dan seterusnya gitu. Sama berarti itu tentang keilmuan, ya gitu. Kemudian juga di ayat 32, qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, itu juga adalah tentang ketaatan. Artinya itu para malaikat, ya, adalah refleks karena mereka itu melihat ilmu mereka yang masih jauh dari Nabi Adam, ya gitu, ya. Jadi tidak boleh meremehkan orang gitu, ya. Tidak boleh meremehkan orang. Nah, kita masih meremehkan orang gitu, ya. Simak ya katanya gitu. Nah, gitu. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, ya gitu. Di surah Al-Hujurat ayat 11, ya. Gitu. 11, ya, ayat 11. Jadi itu bagaimana diterangkan bahwasanya manusia itu kan yang membedakan itu adalah ketakwaannya, ya. Yang paling mulia itu kan ketakwaannya gitu, ya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, ya. Ketika kita berjuang kemudian belum bisa, ya itu kan 2 pahala kan tuh. Apalagi kalau sudah bisa, ya gitu. Kan Masafaratil kiramil baror tuh kan sama malaikat, ya. Doanya diijabah, kan doanya malaikat itu diijabah tuh. Ya, sayap malaikat untuk dia dikepakan gitu, ya gitu. Tuh, luar biasa, ya gitu. Kemudian juga innaka antal alimul hakim, tuh masih sama berhubungan gitu, ya, tentang keilmuan. Kemudian juga qala ya adamu ambihum bi asmaihim. Masih sama itu juga tentang keilmuan, ya gitu. Nah, ini tentang ujian juga nih, ya. Jadi bagaimana Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda yang Allah ajarkan padanya gitu, ya. Allah ajarkan padanya nama-nama benda, ya, nama-nama hewan, ya. Gitu. Ada toirun misalnya. Ini burung gitu, ya gitu. Dan juga dituliskan bagaimana juga nama-nama benda, ya gitu. Kolamun, ya, pulpen gitu, ya, kalau di kita, ya. Tulisannya kan bukan pulpen, ya, beda lagi pena gitu kan. Dan seterusnya itu kan diajarkan. Disebutkan lagi, ya gitu. Jadi sebenarnya kalimat, ya. Kalimat berarti yang kelima itu adalah bagaimana kita melalui ujian itu dengan ilmu. Nah, ini gitu. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan ujian, ini kan Nabi Adam diuji oleh Allah. Kemudian sebutkan nama-nama benda itu, ya. Nah, itu supaya disebutkan nama-nama benda. Nah, dia dengan ilmu yang Allah ajarkan juga gitu, ya. Nah, kadang di kita belum gitu, ya. Nah, ini berarti belum merdeka juga, ya. Kenapa? Karena ya kita masih suka dengan hoax gitu, ya gitu. Ya. Masih kadang-kadang hoax, ya. Kadang-kadang dengan
amarah gitu ya ketika diuji dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang masih nempel di kita ya. Hoax itu susah lah gitu. Ya walaupun dari grup sebelah juga yang namanya hoax tetap hoax gitu ya. Nggak bisa disingkirkan namanya ya, tetap hoax namanya gitu. Jadi ya kita hilangkan yang namanya hoax gitu ya gitu. Jangan mudah kita menyebarkan gitu ya sebelum kita tahu bagaimana statusnya itu ya, apalagi hadis gitu ya gitu. Masih banyak orang yang cocokologi corona dihubungkan dengan dajjal gitu ya. Jauh-jauh tadinya gitu ya. Corona adalah percikan dajjal ya. Jauh-jauh tadinya. Nah, itu hoax dari rajanya hoax gitu ya. Jauh-jauh banget gitu ya. Itu dalilnya dari mana ya, riwayatnya dari mana gitu ya. Itu ada 2 minggu kemarin tuh ya kalau nggak salah itu. So, Jumatan yang pertama itu ya di Masjid Al-Quwah di Gria Soluyu itu ya. Itu ustadznya kayak gitu ya. Pas ditanya gitu ya, katanya Islam itu akan hancur lagi oleh seorang raja. Yang saya juga nggak tahu riwayatnya ya. Si ustadznya sambil bilang kayak gitu ya gitu. Saya bilang saya juga nggak tahu riwayatnya gitu pas Jumatan teh. Pas ditanya, nah Ustadz itu riwayatnya dari mana gitu ya. Terus katanya rajanya raja siapa? Oh iya baru ingat Raja Najasyi katanya gitu ya, Raja Ethiopia gitu. Nah, setelah diteliti lagi ya itu ternyata nggak ada riwayatnya, itu cuma ngikut-ikutan dari YouTube aja gitu ya. Jadi ya dari si paman YouTube biasa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itulah yang namanya hoax belum kita bisa netralisir ya gitu. Hadis dhaif dan sebagainya itu ya masih kadang disebarkan gitu ya. Terus sampai mana tadi teh? Ya, sedikit lagi ya. Jadi tentang walam adamal udah ya. Qaulu subhanaka udah. Kemudian qala ya Adamu udah ya gitu. Ambihum bi asmahim falama ambalhum bi asmahim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Nah, ini berarti yang keenam adalah bagaimana mengakui Allah sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemberi rezeki. Nah, ini juga kita belum merdeka ya gitu. Karena kita masih kadang-kadang ya meyakini pada selain Allah ya. Mencari penyandaran kepada selain Allah dalam masalah rezeki. Nah, ini juga ya gitu. Jadi kita belum merdeka ya gitu. Ini alamu ghaibas samawati wal ardh wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ini yang ke-8 nih aja ya. Segini aja dulu ya. Yang ke-8 adalah tentang hawa nafsu. Nah, ini juga ya bagaimana diperintahkan para malaikat untuk bersujud. Tapi ternyata ada iblis ya yang tidak mau bersujud. Kenapa? Hawa nafsunya ya. Di surah Al-A'raf ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya gitu. Jadi di surah Al-A'raf itu ya dijelaskan bagaimana kesombongan iblis nih. Karena hawa nafsunya ya. Merasa tinggi ya, takabur. Sehingga ya itulah tentunya dia tidak mau taat ya, tidak mau sujud kepada Adam. Jadi dengan itulah belum merdeka. Berarti kita kalau masih hawa nafsu kita nih ya diutamakan, diprioritaskan, nah itu berarti belum merdeka ya. Jadi kadang hawa nafsu yang membuat kita melalaikan sholat, melalaikan kewajiban yang lainnya ya, melalaikan sedekah, melalaikan silaturahim dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali ya. Sebenarnya kalau dipandang bagaimana tentang
kita belum merdeka ya. Dimunasabahkan dengan kisah Nabi Adam, yaitu sangat berkenaan sekali ya, sangat berhubungan sekali gitu ya. Nah itulah untuk pembahasan kita ya gitu. Ada satu pertanyaan ya, kenapa saya kalau baca Al-Quran malah emosi? Karena mata saya ngelihatnya kurang jelas karena saraf mata mungkin ya. Bukannya kalau kita baca Quran seharusnya hati kita jadi tenang? Ya itu mah kembali pada diri kita ya gitu. Karena saraf mata maksudnya mungkin apakah karena penyakit ya gitu. Nah itu kalau misalnya karena penyakit ya itu kifarat dosa ya. Ya itu uzur ya. Buat ini yang bertanya, jadi itu uzur ya. Tenang aja, itu uzur. Ya, jangan dianggap bagaimana ya. Apakah jadi karena si mata itu ngedip terus gitu ya, kemudian jadi emosi ya, kitanya jangan kebawa-bawa emosi, kita sabar aja gitu ya. Itu jadi kifarat dosa gitu. Karena itu adalah penyakit ya, sabar aja ya. Ada seorang wanita yang penyakitnya ayan kalau nggak salah itu ya, kemudian minta kepada Rasul ya supaya disembuhkan. Tapi akhirnya ketika dia dihibur dengan surga ya dari Nabi itu ya, Nabi menyebutkan surga dan sebagainya, maka dia minta supaya dia disabarkan. Dia tidak minta disembuhkan lagi ya. Dia minta agar sabar dan jangan sampai aurat saya kelihatan ketika penyakit saya kambuh lagi. Nah itu ya gitu. Maka itulah kesabaran ya. Jadi nilai kesabaran itu akan tinggi ya. Ya sekalipun misalnya dengan hal itu ya belum bisa baca ya nggak apa-apa ya. Itu pahalanya besar gitu ya. Daripada tidak belajar sama sekali gitu ya gitu. Tujuan dakwah salaf, apakah mengajarkan orang bertakwa, menjalankan sunnah Nabi, atau menerapkan juga syariat Islam? Ya dua-duanya juga ya, dua-duanya. Sunnah Nabi dan syariat Islam itu adalah perwujudan dakwah kita ya gitu. Ya, nah, itu saja paling ya pertanyaan, belum ada lagi. Nah insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan besok itu hari Rabu ya, tentang doa-doa ya. Nanti kita bahas ya. Walaupun minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya semoga dengan apa yang disampaikan menjadi pelajaran buat kita agar kita lebih baik ya. Agar tentunya meraih kemerdekaan yang sesungguhnya berlandaskan dengan kemerdekaan menurut Islam ya. Walaupun minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.